Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu biasa yang ke-17. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk bercermin diri, melihat diri kita secara mendalam. Sudah sejauh manakah kita meningkatkan diri pada Tuhan? Dan apakah buah atau dampak dari iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih ragu-ragu dalam melakukan perbuatan baik? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini memiliki korelasi yang sangat erat. Pertanyaan tentang sejauh mana kita meningkatkan diri pada Tuhan tentu merupakan suatu pertanyaan personal dan juga akan mendapat jawaban yang personal pula. Tetapi perlu diketahui bahwa iman kita yang personal itu akan terlihat buahnya dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi keraguan manusia yang senantiasa mendahului setiap perbuatan baik yang hendak kita lakukan. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa ketika Elisa menyuruh si pelayan itu untuk memberikan makan kepada orang-orang yang ada di situ, pelayan itu ragu. Ia ragu apakah roti yang ia sediakan itu dapat mencukupi untuk orang-orang yang ada di situ. Di sini kita mendengar bahwa keraguan itu sangat tampak nyata. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, model yang sama juga ditemukan dalam bacaan Injil pada hari ini. Ketika banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus mulai lapar, para murid mulai merasa ragu. Dengan apakah mereka akan memberi makan orang-orang itu? Keraguan itu tampak secara nyata dalam jawaban Andreas kepada Yesus, bahwa di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya bagi orang banyak ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal ini sekurang-kurangnya mewakili sikap hidup kita, bahwa terkadang kita meragu untuk melakukan perbuatan baik. Keraguan kita itu didasarkan oleh berbagai alasan. Ada yang ragu karena tidak mampu, ada yang ragu karena omongan orang lain, dan berbagai alasan lainnya. Keraguan itu hanya akan memperlambat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keraguan itu memang sikap manusiawi kita, tetapi jangan lalu menguasai kita sehingga membuat kita tinggal dalam ketakbergunaan bagi sesama. Sikap keraguan yang dipupuk hanya akan melipat gandakan keraguan itu sendiri. Tetapi ketika sikap keraguan itu kita ubah dan berhasil didobrak, akan menjadi penyelamat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bila Elisa dan Yesus membiarkan si pelayan dan Andreas itu tinggal dalam keraguan mereka, maka kita akan melihat betapa sengsaranya orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka akan ditimpa kelaparan dan bahkan ada yang bisa mati karena menderita kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tumbuhkan dalam hati kita kesadaran bahwa kita ini adalah alat di tangan Tuhan, alat yang digunakan Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi orang lain. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita tinggal dalam keraguan, tentu pada saat yang sama kita membiarkan orang itu berada dalam keterpurukan hidupnya. Semoga kita menyadari tugas kita sebagai alat di tangan Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Tuhan senantiasa mencintai orang yang berbuat baik. Tuhan memberkati kita.